Ya saudara, dalam debat pilpres selanjutnya KPU tidak akan melarang penggunaan singkatan asing. Namun masing-masing paslon ini diminta untuk menjabarkannya saat debat. Lalu apakah debat selanjutnya ini akan lebih banyak sensasi atau perdebatan yang syarat dengan substansi nih? Kita ulas bersama dengan Mbak Bivitri Susanti, pengajar Jentara Institut yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Bivitri. Selamat malam, salam sehat. Jadi Anda melihatnya seperti apa nih aturan KPU yang baru nih? Boleh menggunakan singkatan asing asal dijelaskan. Iya, aturan ini bagus ya, karena saya sendiri sempat berdiskusi dengan tim para paslon, dan mereka memang alasannya atau berdalihnya di balik ketiadaan aturan. Jadi mereka bilang ya emang nggak diatur, memang diperbolehkan, berarti kalau nggak diatur, kalau nggak dilarang kan berarti diperbolehkan. Akhirnya mereka menggunakan celah seperti itu. Jadi mungkin dengan situasi di mana ada paslon-paslon tertentu yang tidak mempedulikan etik gitu ya, jadinya semuanya harus dibuat secara eksplisit. Jadi ini perlu begitu ya, karena yang saya lihat kemarin memang akhirnya debat kemarin jadi seperti menjatuhkan untuk hal yang tidak substantif. Saya Oke. yakin sekali seandainya SGIE itu ditanya secara lebih lengkap esensinya soal ekonomi syariah, pasti akan bisa dijawab. Tapi kan seperti menjebak betul dengan bahkan mengucapkan SGIE-nya dengan bahasa Indonesia SGIE. Saya kira Oke. itu bukan soal yang substantif tentu saja. Ini Mbak Fitri tadi mengatakan bahwa menjatuhkan tapi tidak substantif begitu. Tapi kalau dalam debat sendiri saling menjatuhkan itu menurut Anda hal yang wajar? Iya, buat saya malah bagus ya maksud saya dengan format debat yang ditentukan oleh KPU sekarang, memang kita tidak akan bisa berharap banyak dalam 2 menit capres manapun bahkan siapapun bisa menjelaskan suatu konsep dengan sangat jelas. Nah, jadi memang yang bisa kita lihat, kita dapatkan dari debat dengan format seperti ini memang, cara merespons dengan cepat dan emotional intelligence-nya para capres. Nah, jadi dengan pertanyaan yang langsung antar para capres atau para cawapres, itu malah bagus, jadi spontan. Berbeda halnya dengan yang dibuat oleh para panelis dalam tanda kutip ya, maksudnya para pembuat pertanyaan yang resmi oleh KPU, itu kan cenderung normatif begitu. Semuanya bisa dipersiapkan. Tapi memang antar para capres atau cawapres, itu saling menjatuhkan, nggak apa-apa, karena toh menjatuhkan gagasan. Oke, Jadi bukan menjatuhkan gagasan ya, ini harus menjatuhkan digarisbawahi ya Mbak gagasan. Bivitri ya. Menjatuhkan Betul. gagasan. Nah gini, tapi kalau kemarin kita lihat juga debatnya ini kalau dilihat itu kebanyakan ini question trap ya, pertanyaan-pertanyaan jebakan begitu yang tadi harapannya sih menjatuhkan karena gagasan dan substantif, tapi ternyata tidak begitu. Apakah ini memang sengaja begitu dilakukan karena kemarin itu ketiadaan aturan begitu menurut Anda? Iya, menurut saya sih itu karena memang ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlalu siap untuk berdebat secara substantif. Sehingga Oke. mereka akan memanfaatkan loopholes ya, lubang-lubang dalam aturan. Sebenarnya dalam sebuah lomba debat, karena saya sering menjadi juri lomba debat hukum ya, dan melihat bagaimana perdebatan dilakukan, taktik seperti itu memang sangat wajar dilakukan untuk menjatuhkan dengan cara-cara, dengan gestur tertentu ya kan kemarin juga Gibran itu gesturnya masih Mm-mm. menyemangati ini ya apa penontonnya dan seterusnya, mengesalkan dan akibatnya bisa menjatuhkan mental. Itu biasa sebenarnya. Nah, jadi karena itulah menurut saya memang perlu ada kejelasan peraturan ya, walaupun kalau memang semuanya manner-nya bagus, karena kalau dalam debat tuh biasanya dilihat tuh matter, method, sama manner. Jadi tidak hanya isi, tapi perilaku juga. Nah, ini kan perilakunya ada yang dengan sengaja memanfaatkan loopholes tadi, lubang-lubang dalam peraturan. Kalau memang ada paslon yang seperti itu, memang baik bagi KPU untuk memperjelas aturan mainnya, karena yang diminta adalah aturan main yang tertulis. Mhm. Karena yang etik saja itu tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang tertentu. Oke, ini berbicara soal celah-celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh masing-masing paslon. Menurut Mbak Bivitri nih, kira-kira masih ada nggak sih celah-celah sebenarnya, wah ini nggak etis nih dimanfaatkan untuk saling serang begitu yang tidak substantif ya? Pasti akan ada ya. Jadi celah-celah itu kalaupun tidak singkatan kan tadi yang baru diperjelas soal singkatan, tapi Betul, kan soal bisa singkatan. saja persoalan-persoalan lainnya yang misalnya kayak kemarin ya soal regulasi terkait dengan carbon capture aja misalnya. Itu Mhm. sebenarnya kan debatable, apakah itu termasuk dalam topik pada hari itu atau tidak misalnya ya. Karena
moderator tidak punya wewenang untuk menyetop pertanyaan. Nah ini Kayak yang kemarin jadi ya. menarik ya, benar ya, membahas sesuatu yang Betul. sebenarnya menurut satu paslon itu tidak masuk dalam topik perdebatan saat itu, tapi menurut paslon lain itu masuk. Nah ini nyari benang merahnya gimana nanti, Pak? Iya, menurut saya itulah sebenarnya harusnya gunanya Mhm. moderator atau mungkin Oke. panelis kalau misalnya mereka diberi tugas seperti itu. Jadi mereka bisa menentukan kan, kalau yang ini jangan sekarang gitu. Nah, kan artinya kalau misalnya bukan topiknya yang dibahas pada hari itu, sangat mungkin si capres atau cawapres belum mempersiapkan responsnya. Karena kan mereka Mhm. semua pasti latihan nih kalau mau debat ya, timnya pasti Mhm. menyiapkan kemungkinan pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan topik pada hari itu, tentu saja capres atau cawapresnya akan kebingungan. Nah, ini salah satu contoh lain yang masih mungkin akan dilakukan sepanjang Oke. si moderator tidak punya wewenang untuk menyetop, bilang, "Oh, ini bukan topik hari ini." Mhm. Kalau Dan sekarang kan selama ini dua debat debat. ini kita lihat juga moderator juga tidak punya wewenang ini ya. Menarik nih Mbak Fitri, ini yang Ya. akhirnya belum dibahas ya di rapat KPU karena pembahasan di rapat KPU ini baru terkait dengan istilah asing gini. Apakah ini harus jadi concern, jadi catatan KPU begitu jika menonton gitu kan di diskusi kita malam ini? Menurut saya sih harus deh, paling tidak, moderator itu diberilah wewenang yang lebih, daripada sekedar menyuruh diam dan mengingatkan soal waktu. Mereka juga bisa saya kira kan moderator ini juga bukan orang yang asal-asalan ya, semua berpengalaman. Mhm. Mereka pasti paham kalau ada ya misalnya kita berdua aja nih, kalau saya tiba-tiba mau membicarakan sesuatu yang berbeda kan, pasti Mas juga bisa langsung, "Mbak, kita lagi ngomongin ini loh," misalnya begitu ya. Betul. Pasti moderator sebenarnya punya, tapi kan mereka takut untuk mengatakan hal itu karena forumnya begitu besar dan Mhm. mereka tidak diberi wewenang untuk itu. Nah, barangkali, KPU juga mesti memperjelas nanti wewenang moderator itu sejauh apa. Misalnya nanti masih ada yang dalam tanda kutip "colongan" gitu ya, masih memberikan singkatan asing yang nggak baik begitu, kalau moderator nggak diberi wewenang untuk mengingatkan, "Loh, ini sudah ada aturannya loh, oleh KPU tidak boleh." Mungkin saja ini akan terjadi lagi. Nanti evaluasi lagi setelah Mhm. debat. Padahal kan damage is done gitu. Orang nonton pada hari itu mungkin sudah punya image yang nggak terlalu baik tentang suatu, calon begitu, padahal sebenarnya dia atau lawannya tengah melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama. Nah itu Oke. nggak bagusnya dengan model evaluasi di Mhm. mana moderator tidak diberi wewenang yang cukup untuk mengatur jalannya perdebatan. Oke, itu dari KPU-nya. Kalau dari capresnya masing-masing, sebenarnya harapan dari Mbak Bivitri ini apa sih biar debat besok tuh lebih menggigit, lebih saling serang secara substantif ya dalam tanda kutip? Ya. Ya, menurut saya, sebaiknya para capres ini mempersiapkan betul nanti sesuai substansi itu satu, kan masih banyak sub-subnya ya dalam satu topik itu biasanya bisa sampai 5 sampai 7 bahkan subtopik. Baik. Dipersiapkan betul dan coba cari kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang bisa diserang. Jadi kita terbiasa untuk membicarakan kebijakan, tidak dan rekam jejak juga boleh. Tapi, Oke. jangan, hal-hal yang sifatnya menjebak, kadang-kadang kita bisa bilang juga cheap shots gitu ya, jebakan tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk debat yang ditonton oleh para calon pemilih. Baik. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pengajar dari Jentara Institute telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mbak.